Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, apakah kalian sudah membaca buku yang saya perintahkan minggu kemarin? Belum ya? Sudah, baiklah. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini ya, yaitu mengenai asbabun nuzul. Ada yang tahu apa itu asbabun nuzul? Belum. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari asbabun nuzul. Asbabun itu berarti sebab-sebab, dan nuzul berarti muncul. Nah, asbabun nuzul di sini dapat kita artikan sebagai sebab-sebab munculnya suatu hadis. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, baik. Yang kedua yaitu urgensinya. Nah, di dalam asbabun nuzul itu terdapat beberapa urgensi. Yang pertama yaitu untuk kita dapat memahami hadis-hadis dan juga untuk memberikan batasan terhadap pengertian hadis yang masih mutlak, yaitu nanti bisa dibaca di buku yang saya perintahkan di minggu lalu. Nah, yang ketiga itu mentafsirkan hadis yang masih bersifat global, dan yang terakhir itu untuk kita memahami makna dari sebuah hadis yang masih sulit untuk dipahami. Nah, yang ketiga yaitu contoh pengaplikasian. Nah, di sini asbabun nuzul ini dapat diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Saya mengambil dari salah satu contoh yaitu mengenai sholat. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Abu Syaiban dari Mujahid bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW itu pernah melihat barisan sholat yang dimana saf-safnya itu tidak rapi atau tidak lurus. Maka dari itu beliau bersabda bahwasanya yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk orang yang sholat di saf pertama. Nah, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, tidak ada pertanyaan untuk materi kali ini? Sepertinya belum, Bu. Belum. Nah, kita lanjut dulu ke materi yang kedua ya, yaitu mengenai jarwal takdir. Ada yang tahu di sini apa itu jarwal takdir? Belum ya. Dari pengertian terlebih dahulu. Di sini saya jelaskan secara simpel dan pendek agar tidak memusingkan kalian. Tapi kalau penjelasan saya masih memusingkan kalian, maka baca saja bukunya ya. Nah, di sini jar itu berarti cacat, dan takdir sendiri yaitu menyamaratakan.
Di sini perkembangan ilmu jarh wa ta'dil itu bersamaan tumbuh dan berkembang bersama dengan periwayatan Islam, yang dimana para periwayat itu ada untuk mengartikan hadis-hadis sahih. Nah, sehingga dengan adanya para periwayat itu tumbuhlah juga ilmu jarh wa ta'dil ini. Nah, yang ketiga yaitu syarat-syarat pentakdil. Yang dimana orang yang menjadi penulis dari para perawi itu syaratnya harus berakal. Tidak mungkin kan jika para periwayat itu tidak memiliki akal. Yang kedua itu mereka harus berilmu. Ketiga itu yaitu bertakwa. Yang keempat wara. Dan yang kelima jujur. Yang terakhir yaitu menjauh dari sifat fanatis. Ada yang tahu maksud dari menjauh dari sifat fanatis? Tidak. Maka saya akan menjelaskan sedikit. Menjauh dari sifat fanatis yaitu kita itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam melakukan hal apapun. Nah, jadi dari syarat-syarat ini mereka harus menjauhi sifat fanatis itu, dan juga seorang pentakdil itu harus memiliki semua syarat ini. Jika tidak, maka tulisan yang mereka buat itu tidak akan diterima. Bagaimana? Apakah? Nah, jadi inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Tidak? Nah, jika tidak, maka kita akhiri pertemuan pada kali ini. Itu saja. Saya mohon untuk kedepannya kalian membaca buku yang saya berikan kemarin itu, sehingga kalian dapat memahami materi pada kali ini. Baiklah, sebelum kita tutup materi pembelajaran kita